Coba ya bunda sekarang jujur sama kita. Anak rewel dikit dikasih handphone. Anak nangis dikit dikasih handphone. Anak bosen dikit dikasih handphone. Dan yang sering ayah bunda bilang apa? Daripada anaknya rewel terus, daripada kita capek, mendingan dikasih handphone. Padahal masalah intinya bukan handphone. Masalah intinya adalah regulasi. Bagaimana ayah bunda memberikan handphone kepada anak-anaknya. Hari ini kita ngebahas hal yang sangat penting, yang jarang dibahas, padahal masalahnya banyak banget dialami oleh orang tua yang ada di Indonesia. Bukan cuma soal gimana caranya ngatur screen time untuk anak-anak kalian. Bukan soal gimana cara nyita HP untuk anak-anak kalian. Tapi kita akan bahas, kita akan gali dalam ke inti masalahnya. Gue Albi. Gue Zio. Guidance adalah peduli. Guidance adalah One less worry. Video ini sangat penting untuk masa depan anak-anak ayah dan bunda. So, mohon ditonton dari awal sampai akhir biar tahu gimana cara menjawab masalahnya. Kenapa anak lengket banget sama gadget? Di Indonesia masih banyak banget, Pak, orang tua yang belum paham terhadap hal ini. Dikira anaknya itu bandel, anaknya susah diatur, anaknya lemah mental. Padahal kenyataannya di era teknologi sekarang, anak dan digital itu sudah tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, arahan ayah dan bunda terhadap anak-anak ayah dan bunda sangatlah penting agar fungsi regulasi HP tidak mengontrol emosi anak sepenuhnya. Kalian harus tahu, emosi anak itu belum kuat. Benar. Ketika anak pegang handphone, yang dipelajarin itu bukan emosinya, tapi gimana cara mereka ngusir bosan mereka, rasa nggak nyaman mereka, nangis mereka. Akhirnya apa? Orang tua anaknya nangis dikit dikasih handphone, anaknya bosen dikit dikasih handphone, anaknya nggak nyaman dikit dikasih handphone. Itu nggak bijak. Yang anak pelajarin apa? Ketika ada rasa nggak nyaman sedikit, yang dicari adalah layar. Masalahnya bukan di hari ini ya bunda. Masalahnya ada di 10 tahun ke depan nanti. Yang jarang dilatih oleh anak adalah anak terbiasa bosan, anak terbiasa kecewa, anak terbiasa nggak nyaman. Anak harus bisa senang dengan caranya sendiri. Dan itu ngebantu fondasi mental anak ayah bunda. Tapi sekarang apa? Fondasi itu semuanya dilewatin. Anak sekarang jadi terbiasa tantrum. Anak terbiasa nggak kekontrol. Anak terbiasa butuh distraksi terus sedikit-dikit. Sehingga ayah bunda bertanya, kok anak gue gampang meledak sih? Kok anak gue gampang stres sih dikit-dikit? Jawabannya simpel ayah bunda. Karena emosi anak ayah bunda nggak dilatih. Cuma dialihkan. Gue mau cerita dikit tentang pengalaman hidup gue tuh gue kecil. Ini bukan teori, ini cerita personal hidup gue ya. Waktu gue kecil, gue dikasih batasan yang sangat strict untuk bermain layar HP oleh ayah bunda gue. Gue jadi lebih sering keluar, gue jadi lebih sering explore, gue lebih sering jatuh, gue lebih sering bermain sama teman-teman, orang-orang baru di luar. Gue lebih sering ngelesain masalah sendiri dengan mandiri. Dan gue bertanya, tapi jujur ya, gue sempat bertanya-tanya waktu gue kecil, kok anak-anak yang lain boleh sih orang tuanya tuh ngasih kebebasan buat megang HP, main keluar main HP, pamer galeri baru. Zaman-zaman dulu tuh SMS, BBM, cecetan, kasih tahu pamer-pameran. Apa sih namanya tuh kalau misalkan pin ya, pin BB ya. Pamer-pameran pin BB itu zaman kita kecil kan belum ada kan touchscreen kayak gitu. Tapi gue jadi paham. Ternyata orang tua gue itu bukan ngasih gue larangan. Tapi ngasih gue waktu ketika gue kecil untuk kasih ruang eksplorasi emosi gue. Dan kalian bisa lihat kita sekarang, kita bukan orang yang gaptek dan kita juga bukan orang yang anti teknologi. Justru sebaliknya, ketika kita beranjak remaja,
banyak sekali eksplorasi di dunia digital yang kita lakukan secara bijak. Ini berkat ayah bunda kita. Artinya apa? Melatih emosi anak dulu gak bikin anak ketinggalan zaman. Justru buat anak lebih percaya diri menghadapi realita dunia. Solusinya bukan dilarang total, solusinya diganti fungsinya. Kalian harus tahu, handphone adalah alat. Jadi masalahnya bukan di alatnya. Masalahnya apa yang kita titipkan di alatnya, yaitu handphone. Mulai sekarang, ketika anak bosan, jangan langsung diselamatin. Ketika anak nangis, ditemenin, bukan dialihkan. Dan ketika anak rewel, coba kita namain emosinya. Bagaimana cara kita menamakan emosi tersebut? Kalian bisa menanyakan hal-hal kecil seperti, "Nak, kamu lagi bosan? Nak, kamu lagi kesel? Nak, kamu lagi kecewa?" Kelihatannya itu hal kecil, tapi ternyata itu melatih regulasi emosi anak. Itu seperti komunikasi terhadap orang tua dan anak ya. Jadi itu sebagai contoh, tapi ayah dan bunda boleh berikan emosi yang menurut ayah dan bunda benar terhadap anak-anak ayah dan bunda. Intinya itu HP boleh, tapi bukan sebagai obat emosi, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai penenang. Ya. Justru sebaliknya, HP fungsinya itu sebagai entertainment yang terbatas, sarana belajar, dan yang pastinya bukan penenang. Anak yang bosan itu adalah anak yang sehat. Jadi jika ayah dan bunda mengelaborasikan ini kepada anak-anak ayah dan bunda dari video yang kita terangkan semua, kalian akan merasakan perubahan. Seperti anak jadi lebih bisa ngatur emosi, anak jadi lebih tahan, lebih sabar, anak gak gampang meledak. Yang lebih penting dan paling penting, anak jadi lebih kreatif. Dan yang paling penting adalah anak memiliki kendali emosinya sendiri. Betul. Jadi ketika ada perkembangan teknologi yang lebih besar, anak sudah siap dan lebih bijak dalam memilih hal-hal yang perlu dieksplorasi dan hal-hal yang gak perlu dieksplorasi. Dan itu bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk 10 tahun ke depan nanti. Yang orang tua cari sekarang adalah pingin anaknya cepat tenang. Padahal yang dibutuhkan sang anak adalah bisa menenangkan dirinya sendiri. Jika ayah bunda ingin kehidupan yang lebih tenang, yang lebih ringan, itu bukan berasal dari kebetulan. Itu berasal dari keputusan. Dan keputusan kecil ayah bunda sekarang itu berimpact besar untuk versi besar anaknya di masa depan. Ketika kalian menonton video ini dan berpikir lebih jernih, berarti kalian gak sendiri. Dan kalian dapat mengambil kembali kendali. Jika menurut ayah bunda video ini bermanfaat buat ayah bunda, klik subscribe karena channel kita dibuat hanya untuk satu tujuan. Bantu kamu berkembang langkah demi langkah. Kalau misalkan ayah bunda masih banyak pertanyaan, masih khawatir, masih ngerasa kurang di elaborasi di YouTube kita ini, kita ada guidance membantu menghadapi anak yang kecanduan gadget. Sudah kita buat dengan kepedulian yang tinggi dan rasa cinta yang peduli terhadap anak-anak masa depan rakyat Indonesia. Linknya ada di bawah video kita. Dan ingat ayah bunda, kamu gak harus kuat sendirian. Kamu hanya butuh satu arah yang benar. Gue Albi. Gue Zio. Guidance adalah peduli. Guidance adalah one less worry.